Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hampir saja marah. Beliau hampir saja melepaskan semua dimensi energinya. Untungnya beliau cepat-cepat menyadari kalau meluapkan dimensi energinya saat keadaan hati yang tak tenang akan bisa menyebabkan kerusakan di bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini bukan untuk merusak, tetapi untuk menjaga keseimbangan alam di bumi ini. Sebenarnya para nabi dan rasul terdahulu bukannya tidak bisa untuk menghukum atau meluluhlantakan suatu kaum atau suatu wilayah yang menentang kebenaran. Tetapi para kekasih-kekasih Allah hadir di bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Contohnya Nabi terakhir kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak yang mencaci dan menghinanya, serta banyak yang mengingkarinya, tetap saja Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak membalasnya dengan hukuman, tetapi beliau membalasnya dengan kasih dan sayang. Jika Nabi Muhammad SAW mau, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa menghancurkan dan meluluhlantakan suatu kaum atau suatu wilayah yang menentangnya. Tetapi Baginda Rasulullah Muhammad SAW sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena akhlaknya yang mulia dan terpuji, banyak kaum Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Bahkan orang-orang yang sangat memusuhinya atas kehendak Allah, mereka menjadi sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang akan terjadi setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Pasti akan ada dan akan selalu hadir manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah pada setiap zamannya. Para kekasih-kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah akan selalu ada dan akan selalu hadir hingga akhir zaman. Yang harus kita tahu bahwa kerasulan itu akan selalu diwarisi pada setiap zamannya. Begitupun pada zaman sekarang ini, tentu saja sudah ada dan sudah hadir kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah. Hanya saja kehadiran para kekasih-kekasih pilihan Allah pada setiap zamannya selalu dirahasiakan dan selalu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banyak orang. Kehadiran para kekasih-kekasih pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah tidak sama dengan kehadiran seorang nabi dan rasul yang bisa tersiar secara umum. Begitupun kehadiran sosok manusia pilihan Allah yang akan menjadi wakilnya, yang akan menjadi khalifah pada zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merahasiakan dan masih menyembunyikan keberadaan kekasihnya dari pandangan manusia. Keberadaan kekasih pilihannya adalah rahasia yang sangat besar bagi banyak orang, karena pada diri kekasihnya itu terdapat rahasia-rahasia Allah. Karena itulah, barang siapa yang berhasil menemukan keberadaan kekasihnya itu, berarti ia sudah sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering kami katakan, bahwa sosok kekasih pilihannya yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini
tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata zahir, bahwa sosok kekasih pilihannya yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini tidak bisa dikenal dengan ilmu dan akal. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia yang tersembunyi, adalah rahasia ketuhanan. Karena itulah ilmu dan akal sangatlah terbatas, sehingga tidak akan mampu menembus dimensi ketuhanan yang tidak terbatas. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa juga seperti kita. Beliau juga kadang bisa marah, hanya saja beliau mampu menaklukkan amarahnya. Walaupun dirinya sering dicaci dan dihina, beliau tetap akan sabar, malahan beliau akan tersenyum. Beliau sering melihat informasi di medsos, yang dimana bisa membuat dirinya marah ketika melihat banyak umat muslim yang ditindas dan dijolimi. Beliau sangat tidak senang jika melihat orang-orang selalu berbuat zalim terhadap sesama manusia. Dengan kejadian-kejadian seperti itu, kadang bisa membuat dirinya marah. Jika beliau mau, beliau bisa saja memohon kepada Allah agar dirinya diberikan izin untuk menghancurkan dan meluluhlantakkan suatu wilayah yang dimana banyak terdapat orang-orang yang selalu berbuat zalim. Beliau bisa menghancurkan dan meluluhlantakkan suatu wilayah dengan kekuatannya. Beliau pasti bisa melakukan itu karena pada dirinya sudah dianugerahkan oleh Allah suatu kelebihan ataupun kekuatan yang sangat luar biasa. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki kekuatan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin banyak orang berpikir bahwa sosok Imam Mahdi memiliki ilmu kebal, ilmu menghilang, atau ilmu bisa terbang dan bisa berjalan di atas permukaan air. Beliau tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Mungkin beliau bisa saja menjadi kebal atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi zahirnya tidak bisa menghilang dan tidak bisa terbang seperti burung.